Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, kami dari Semansa Baskot. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, pengertian Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun menurut KBBI, dasar negara filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya pengertian Pancasila menurut para tokoh. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Noto Negoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Ruslan Abdul Ghani, definisi Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Sekilas tentang sejarah Pancasila. Rumusan butir-butir Pancasila yang pernah digagas, baik yang disampaikan dalam pidato Insinyur Soekarno ataupun rumusan Panitia 9 yang termuat dalam Piagam Jakarta adalah sejarah dalam proses penyusunan dasar negara. Rumusan tersebut semuanya otentik sampai akhirnya disepakati rumusan sebagaimana terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan sejarah, ada 3 rumusan dasar negara yang dinamakan Pancasila, yaitu rumusan konsep Insinyur Soekarno yang dibacakan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, rumusan oleh Panitia 9 dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dari banyak usulan-usulan yang mengemuka, Insinyur Soekarno berhasil mensintesiskan dasar falsafah dari banyak gagasan dan pendapat yang disebut Pancasila pada 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara ini kemudian didadar kembali oleh panitia yang dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan dimasukkan ke Piagam Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara sah menjadi dasar negara yang mengikat. Sebelum disahkan, terdapat bagian yang diubah. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, hingga teks final 18 Agustus 1945 itu dapat dimaknai sebagai satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah negara Pancasila. Soal nomor 1. Simaklah pertanyaan dengan seksama dan jawablah di Google Form yang telah disediakan. Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Merupakan makna Pancasila menurut tokoh A. Muhammad Yamin, B. Ruslan Abdul Ghani, C. Noto Negoro, D. Insinyur Soekarno, E. Profesor Dr. Nurholis Madji. Soal nomor 2. Simaklah pertanyaan dengan seksama dan jawablah di Google Form yang telah disediakan. Bagaimana bunyi
Sila pertama Pancasila sebelum disahkan. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. C. Ketuhanan yang adil dan beradab. D. Mengakui ketuhanan yang Esa. E. Syariat Islam berkebutuhan yang Maha Esa. Berikutnya tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila antara lain adalah 1. Menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. 3. Menjadi bangsa yang menghargai HAM atau hak asasi manusia. 4. Menghendaki bangsa yang demokratis. 5. Menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Selanjutnya arti lambang. Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia sejak negara ini berdiri. Akan tetapi, tidak semua orang tahu tentang arti dan makna Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Sebagai bangsa Indonesia, paling tidak kita tahu dan mengerti arti lambang negara kita sendiri sebagai sikap penghargaan terhadap perjuangan para pendiri bangsa dan kelak dapat menceritakan kepada anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa. 1. Burung Garuda Pancasila dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa Vishnu yang besar dan kuat. 2. Warna burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya. 3. Garuda adalah seekor burung gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Bulu masing-masing sayap berjumlah 17 helai, bulu ekor berjumlah 8 helai, bulu leher berjumlah 45 helai. Soal nomor 3. Manakah di antara pilihan berikut ini yang bukan termasuk tujuan dan fungsi Pancasila? A. Menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan yang Maha Esa. B. Menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. C. Menjadi bangsa yang menghargai HAM. D. Menjadikan bangsa Indonesia menjadi pemegang kekuasaan ekonomi dunia. E. Menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Soal nomor 4. Manakah di antara pilihan berikut ini yang salah mengenai makna kiasan lambang burung Garuda? A. Burung Garuda dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa Vishnu yang kuat. B. Garuda adalah seekor burung gagah dengan paruh, ekor, sayap, dan cakar menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan. C. Warna burung Garuda berwarna kuning emas menggambarkan sifat lemah lembut. D. Jumlah bulu leher Garuda sebanyak 45 helai menggambarkan tahun kemerdekaan Indonesia. E. Jumlah bulu masing-masing sayap Garuda sejumlah 17 helai menggambarkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 5. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam A. Pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. B. Piagam Jakarta. C. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. D. Pembukaan UUD 1945. E. Mukadimah Konstitusi Sementara RIS. Arti lambang pada burung Garuda. 1. Arti lambang bintang. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. 2. Arti rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengait melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia baik laki-laki maupun perempuan. 3. Arti pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman.
Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. 4. Arti Kepala Banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. 5. Arti padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. 6. Pita Bhinneka Tunggal Ika. Pada gambar burung Garuda, terlihat kaki burung Garuda mencengkram pita putih. Bhinneka Tunggal Ika adalah kalimat tertulis pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Dilansir dari berbagai sumber, kalimat ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti di setiap katanya. Kata Bhinneka berarti beragam atau bermacam-macam, sementara kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Soal nomor 6. Mengembangkan sikap bahwa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia merupakan perwujudan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Soal nomor 7. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Moral pembangunan bangsa, C. Jiwa kepribadian bangsa, D. Dasar negara, E. Perjanjian luhur bangsa. Soal nomor 8. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, dilambangkan oleh simbol A. Gambar bintang, B. Padi dan kapas, C. Rantai yang saling mengikat, D. Pohon beringin dengan akar-akar menjulur ke bawah, E. Kepala banteng. Fungsi dan peranan Pancasila. Lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang panjang. Pancasila merupakan produk sejarah bangsa terjajah yang ingin melepaskan diri dari penjajahan. Setelah ditetapkan, keberadaan Pancasila menjadi tuntunan hidup bagi semua masyarakat. Pancasila memiliki fungsi dan peranan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Berikut fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila bertindak sebagai dasar negara. Kedudukan pokok Pancasila sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah sebagai dasar negara. Dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara 2012, Ronto sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan negara. Konsekuensi dari rumusan itu berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termasuk secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara Indonesia. Pancasila bertindak sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Ideologi diartikan sebagai gagasan, konsep, atau ilmu, di mana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yakni mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan atau cita-citanya,
memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa, menyoroti kenyataan yang ada, dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara. Dalam buku Pendekatan Dogmatika Hukum dan Teori Hukum terhadap Fungsi Sosial Hak Milik dalam Konteks Negara Hukum Pancasila 2019, karya Bolli Sabon, Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Republik Indonesia adalah harga mati, tidak boleh diganggu-gugat. Dalam peranan tersebut, Pancasila perlu didalami dan dipahami terus-menerus agar mampu membentuk suatu sistem ide yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tidak rentan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa menumbangkannya. Pancasila sebagai dasar hukum. Dalam buku Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia 1995, karya Darji Darmo Diharjo, Pancasila merupakan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila telah disahkan oleh suatu badan yang memang berwenang untuk itu. Dasar negara Pancasila dinyatakan secara tegas dalam pokok-pokok pikiran dari pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai sumber norma. Norma merupakan aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Meski aturan norma tidak dalam bentuk tertulis, tapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Setiap masyarakat harus menaati norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Keselarasan dengan Pancasila menjadi keunggulan norma di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan luhur bangsa. Pancasila sebagai pandangan luhur bangsa merupakan sebuah kesepakatan hasil rumusan para pendiri bangsa. Dalam proses perumusan Pancasila dilakukan lewat musyawarah mufakat dan saling menghormati usulan-usulan meski berbeda. Pancasila sebagai cita-cita bangsa dilihat dari kedudukannya. Pancasila mempunyai kedudukan dan tinggal yakni sebagai cita-cita bangsa. Nilai-nilai Pancasila merupakan konsep abstrak dilihat sebagai tipe ideal yang menjadi cita-cita masyarakat. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memegang peranan membuat bangsa Indonesia berdiri kokoh, tahan terhadap segala ancaman atau gangguan. Itu menunjukkan arah atau tujuan yang akan dicapai sesuai cita-cita. Soal nomor 9, berikut merupakan fungsi dan tujuan dari Pancasila kecuali A. Pedoman hidup umat beragama, B. Pedoman hidup bangsa, C. Sebagai falsafah negara, sebagai falsafah bangsa, D. Sebagai pandangan luhur bangsa, E. Sumber dari segala sumber hukum. Soal nomor 10, kapan Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia? A. 1 Juni 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 22 Juni 1945, D. 17 Agustus 1945, E. 30 Mei 1945. Nah, demikianlah materi dari kami tentang Pancasila. Sekarang sudah tambah paham kan? Jangan lupa jawab pertanyaan-pertanyaan dengan mengisi form yang telah disediakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.